Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 507 Tugas Sulit. Bagi banyak orang, malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Upacara penganugerahan lencana gelar utusan warisan budaya Tiongkok yang menarik perhatian seluruh kota, mengalami liku-liku, dan insiden permintaan maaf Tuan Qian yang heboh mengungkap identitas mengejutkan Chu Chen. Banyak orang makan melon, seluruh kawasan bisnis Canceng juga sangat terkejut. Menantu laki-laki idiot dari keluarga Song, yang telah ditertawakan selama 5 tahun, sebenarnya memiliki status yang begitu menonjol. Sudah berakhir. Dulu aku mengolok-olok Chu Chen. Kali ini Chu Chen memamerkan kartunya sepenuhnya. Akankah dia menyelesaikan masalah denganku nanti? Kalau begitu lupakan saja, Chu Chen mungkin tidak akan mengingat siapapun tentangmu. Berapa banyak berkah seumur hidup yang telah dikumpulkan keluarga Song untuk mendapatkan berkah seperti itu? Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah teman Chu Chen. Meski sudah larut malam, banyak orang yang begadang semalaman membicarakan hal tersebut. Termasuk Rongdong di rumah sakit, para siswa di sasana tinju elit, Del, semua orang sangat bersemangat. Keluarga Song, jam 3 pagi, Song Qiu masuk ke semua perangkat lunak sosialnya. Meskipun saat itu sudah larut malam, dia masih sangat sibuk dengan terlalu banyak orang yang mengirimkan pesan pertanyaan. Apa status keluarga Chu Chen di keluargamu? Apakah Chu Chen akan menjadi sangat kuat? Apakah hidup bersama Chu Chen membuat stres? Sebagai saudara ipar Chu Chen, apa kesanmu terhadap Chu Chen? Song Qiu menjawab satu persatu tanpa sedikit pun rasa lelah. Setelah mengetahui identitas Chu Chen malam ini, keluarga Song sangat terkejut. Namun, setelah Chu Chen mengundurkan diri, sikapnya terhadap keluarga Song tidak berubah sama sekali. Hal ini juga membuat keluarga Song benar-benar lega. Orang yang sama, Chu Chen tidak mengubah apapun karena identitasnya. Song Qiu tentu saja merasa lega menjawab pertanyaan banyak netizen sebagai saudara ipar Chu Chen. Song Qiu berbaring, melihat ke posisi di luar jendela, dan bergumam, "Mengapa kakak iparku belum kembali?" Jiang Yingtao mau tidak mau muncul di benak Song Qiu. Setelah beberapa saat, pupil Song Qiu tiba-tiba menegang. Ah, ini, Yangcheng, kawasan perumahan kelas atas di tepi Sungai Mutiara, di dalam villa yang didekorasi dengan mewah. Setelah keluar dari keluarga Huang, Chu Chen dan Jiang Yingtao datang ke sini dengan peta misterius langit dan bumi. Dengan villa ini sebagai pusatnya, selusin villa di sekitarnya semuanya untuk biro perang khusus. Hal pertama yang dikatakan Jiang Yingtao kepada Chu Chen setelah tiba di sini adalah, ini juga bisa disebut titik divisi Yangcheng dari pasukan khusus biro perang. Parit itu tidak manusiawi. Chu Chen menghela nafas. Mengingat betapa berharganya lokasi di sini, tentu tidak mudah untuk mendapatkan lebih dari selusin villa sekaligus. Ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan uang. Chu Chen sekali lagi merasakan sifat khusus dari situasi pertempuran khusus. Namun, apa yang lebih diketahui Chu Chen adalah bahwa semakin baik perlakuan perang khusus, semakin besar tanggung jawab perang khusus tersebut.
Chu Chen tinggal di villa dan belum kembali sampai sekarang, juga karena perkataan paman keduanya, Chu Kaiping. Misimu belum selesai. Jam 4 pagi, lobi villa. Minumlah secangkir kopi untuk menyegarkan diri. Jiang Yingtao membawakan secangkir kopi dan meletakkannya di atas meja kopi di depan Chu Chen. Sosok anggunnya anggun, dan matanya yang indah dan cerah tidak bisa menyembunyikan sedikit pun rasa lelah. Terima kasih. Setelah Chu Chen menyesap kopi, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kuda-kuda yang diletakkan di depan meja kopi. Di atas kuda-kuda itu ada peta misterius misteri surga yang terbuka, yang lebih dari panjangnya 10 meter. Gambar itu terbuka sepenuhnya, dan suasana kuno memenuhi seluruh aula villa. Salah satu dari 10 lukisan Tiongkok kuno yang telah beredar selama ratusan tahun. Paman kedua benar-benar memberiku masalah yang sulit. Chu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melihat ke satu arah peta misterius surga. Ini adalah gambaran surga yang tidak lengkap dan misterius. Jiang Yingtao melirik Chu Chen. Dia juga tidak mengerti mengapa Kapten Chu memberi Chu Chen tugas seperti itu. Mengapa kamu tidak istirahat dulu? Jiang Yingtao berkata. Kapten Chu juga mengatakan bahwa besok 3 Tuan Chang'an, Murong Zhu dan Huang Fu Yuanjing akan datang untuk membantu dan bekerja sama untuk menemukan cara memperbaiki yang misterius. Peta surga. Memperbaiki 10 lukisan Tiongkok kuno. Tidak diragukan lagi hal ini adalah hal yang sulit untuk dicapai. Bahkan para ahli lukis papan atas di Tiongkok tidak akan pernah berani mengambil foto selfie di dada mereka dan mengatakan bahwa mereka dapat memperbaiki peta misterius surga yang tidak lengkap. Dalam pandangan Jiang Yingtao, meskipun Chu Chen mengalahkan gambar 8 kuda luo ke dalam kompetisi catur, kaligrafi, dan melukis, ia masih memiliki sedikit pengalaman dalam memperbaiki gambar misterius surga akan sangat rendah. Hampir nol. Chu Chen juga memahami kebenaran ini. Dia duduk di sana selama beberapa jam. Di satu sisi, dia memikirkan kemungkinan gambaran bagian yang tidak lengkap dari peta surga yang misterius. Peta misterius surga melambangkan kejahatan dan kejahatan. Tapi gambaran misterius di depannya hanya memberi Chu Chen perasaan usia yang kuat. Setengah dari peta misterius rahasia surgawi adalah kota dan setengahnya lagi adalah puncaknya. Dan bagian yang tidak lengkap ada di kota dan puncaknya. Itu terlalu sulit, Chu Chen berkata. Jika Anda ingin memperbaiki peta misterius rahasia surgawi, pertama-tama Anda harus memulai dengan latar belakang peta rahasia surgawi yang misterius. Mari kita mulai penyelidikan dan analisisnya. Ini memang tugas besar. Mari kita diskusikan bersama ketika para master tiba besok. Chu Chen berdiri, melihat waktu, dan tertegun sejenak. Terlambat. Ada banyak kamar di lantai atas. Pilih saja satu untuk tidur. Jangan kembali dan mengganggu yang lain selarut ini. Jiang Yingtao berkata, aku akan istirahat juga. Setelah Chu Chen berpikir sejenak, dia menyingkirkan peta misterius rahasia surga dan merasakan tekstur bahannya. Di dunia saat ini, orang yang paling mengetahui peta misterius Tianji adalah Sekte Tianji. Chu Chen sedikit menyipitkan matanya. Orang-orang dari Sekte Tianji juga mencari peta misterius Tianji. Dan memang ada masih 2 murid Sekte Tianji yang dipenjara.
Mungkin kita bisa mulai dari sini. Chu Chen membawa peta misterius rahasia surga di pundaknya. Setelah naik ke atas, dia membuka pintu kamar tanpa menyalakan lampu. Dia meletakkan peta misterius rahasia surga ke samping dan berbaring di tempat tidur. Chu Chen menghabiskan sepanjang malam mempelajari peta misterius rahasia surga. Chu Chen berjalan menaiki tangga. Ketika dia berbaring di tempat tidur dan menutup matanya untuk tidur, pikirannya penuh dengan apa yang mungkin muncul di bagian yang tidak lengkap peta misterius rahasia surga. Setelah beberapa saat, napas Chu Chen menjadi lebih teratur dan dia tertidur. Ada keheningan di ruangan itu. Chu Chen sama sekali tidak menyadari bahwa ini adalah kamar ganda. Ini adalah cabang dari Biro Operasi Khusus. Banyak ruangan yang memiliki 2 tempat tidur untuk menampung lebih banyak anggota Biro Operasi Khusus untuk beristirahat dan berkomunikasi satu sama lain. Sebelum Chu Chen masuk, ruangan ini sudah ditempati. Di tempat tidur di sebelahnya, ada sosok dengan tubuh kencang, dan mata bunga persiknya cerah dan jernih di malam yang gelap. Mengapa dia masuk? Apa yang ingin dia lakukan? Dia tertidur. Dia tertidur. Jiang Yingtao bingung. Bab 508 Akal Sehat Dasar. Saat itu sudah hampir jam 4 pagi. Jiang Yingtao awalnya berpikir untuk mencari kamar untuk memejamkan mata dan beristirahat sebentar. Dan kemudian kembali ketika hari sudah siang. Chen masuk bahkan tanpa menyalakan lampu, berbaring dan tidur di tempat tidur di sebelahnya. Apakah dia melakukannya dengan sengaja? Saya masih terlalu lelah dan tidak memperhatikan detail ini sama sekali. Jiang Yingtao berulang kali menegaskan bahwa Chu Chen benar-benar tertidur. Orang ini, Jiang Yingtao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ada seorang pria yang tidur di sebelahnya. Meskipun dia berada di kamar yang sama tetapi di ranjang yang berbeda, Jiang Yingtao telah kehilangan semua rasa kantuknya dan gelisah dan berputar. Fajar, tidur ini sangat nyaman. Ketika Chu Chen membuka matanya, dia melihat wajah kuyu dan cantik, rambut yang sedikit berantakan tidak bisa menyembunyikan kecantikan menawan. Jiang Yingtao menatapnya tanpa berkata-kata. Biarkan saya melihat bagaimana Anda menjelaskannya. Jiang Yingtao mendengus diam-diam. Chu Chen duduk dan tertegun. Setelah beberapa lama, Chu Chen memandang Jiang Yingtao dengan ragu. Saudari Tao, apakah kamu takut pada kegelapan? Jiang Yingtao, mengapa kamu pergi ke kamarku dan tidur? Chu Chen bangkit dari tempat tidur. Oke, aku bangun. Sampai jumpa lagi. Sebelum Jiang Yingtao sempat bereaksi, Chu Chen sudah mengambil peta rahasia dan meninggalkan ruangan. Di dalam kamar, Jiang Yingtao tinggal beberapa saat sebelum dia menyadari apa yang dia lakukan. Dia mengertakkan gigi. Orang ini sama sekali tidak memiliki sikap seorang ahli dari istana Skynet. Dia jelas datang ke ruangan ini lebih dulu. Chu Kaiping. Saat Jiang Yingtao hendak bergegas keluar untuk menyelesaikan masalah dengan Chu Chen, dia tiba-tiba menyadari bahwa riasannya agak berantakan saat ini. Setelah menghabiskan 20 menit berdandan, Jiang Yingtao berjalan menuruni lantai pertama dengan sikap agresif. Saudari Tao, kamu juga sudah bangun. Ayo minum teh. Wajah Chu Chen menunjukkan senyuman lembut.
Peta rahasia surga telah terbentang di atas kuda-kuda lagi, dan ada orang lain yang duduk di sofa di sebelahnya, Chu Kaiping. Mata Jiang Yingtao berubah, dan dia memberi hormat pada Chu Kai, Kapten Chu. Duduk dan minum teh. Chu Kaiping melambaikan tangannya lalu berkata kepada Chu Chen, "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu punya ide?" Chu Chen meletakkan cangkir tehnya dan melihat peta misterius surga lagi. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Paman kedua, menurutku kamu tidak memiliki terlalu banyak harapan. Terlalu sulit untuk memperbaiki sepenuhnya lukisan kuno yang tidak lengkap. Tahukah Anda mengapa saya memilih Anda untuk menyelesaikan tugas ini?" Chu Kaiping berkata sambil tersenyum. "Meskipun Anda juga ahli dalam keterampilan melukis, Anda masih kekurangan keterampilan untuk menjadi ahli melukis terbaik di Tiongkok. Apa yang Anda miliki adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh ahli lukis papan atas lainnya, seperti keterampilan unik." Mendengar ini, Chu Chen terkejut dan kembali menatap Chu Kaiping. Saat dia secara tidak sadar ingin bertanya, dia tiba-tiba memikirkan asal mula peta rahasia. Peta misterius rahasia surga berasal dari Sekte Rahasia Surga. Sekte Qi, yang dulunya sebanding dengan Sekte Jiu Xuan. Apakah peta surga misterius berisi teknik Sekte Qi? Chu Chen tiba-tiba berbalik dan menatap peta misterius surga lagi. Panjangnya 10 meter dan ditata dengan cerdik. Pada pandangan pertama, tidak ada jejak keterampilan aneh apapun. Namun, setelah Chu Chen memikirkannya dari sudut lain, dia secara bertahap menemukan misterinya. Mata Chu Chen tiba-tiba berbinar. Sepertinya peta misterius surga mungkin tidak dapat diperbaiki. Chu Kaiping tertawa keras. Chu Chen adalah orang yang cerdas. Dia hanya perlu mengklik dan Chu Chen akan segera memahami kebenarannya. Mereka akan segera tiba. Masih ada yang harus kulakukan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Chu Kaiping meminum teh di cangkir dan berdiri. Ngomong-ngomong, Chu Kaiping memandang Chu Chen. Orang tuamu ada di luar negeri. Saat kita membahas kesepakatan bisnis, mereka mengatakan bahwa mereka akan datang menemuimu ketika mereka kembali dalam beberapa hari, dan kamu harus bersiap. Murid Chu Chen tiba-tiba menyusut. Apakah kamu akan menyerahkan kios ini padanya? Saya tidak tahan. Chu Chen merentangkan tangannya. Chu Kaiping tertawa. Jika kamu ingin menolak, simpanlah kata-kata ini untuk memberitahu orang tuamu. Aku akan pergi. Ngomong-ngomong, satu hal lagi. Kamu relatif junior di Istana Tianwang. Jadi aku menugaskan Biro Operasi khusus untuk menyelidiki 9 grup 9 dan 2 anggota grup penyerang 9 akan diberikan kepadamu. Mereka akan menjadi bawahan langsungmu untuk operasi selanjutnya. Chu Kaiping pergi dengan tergesa-gesa. Chu Chen tercengang. Selamat, Jiang Yingtao berkata sambil tersenyum. Dapatkan promosi dan dapatkan banyak uang. Chu Chen tanpa daya merentangkan tangannya. Saya hanya orang awam dalam bisnis. Chu Chen tidak banyak bicara, dan perhatiannya dengan cepat tertuju pada peta misterius surga lagi. Waktu berlalu dengan tenang, Jiang Yingtao bertanggung jawab menuangkan teh untuk Chu Chen dan melakukan beberapa tugas sepele. Siang harinya, sebuah mobil diparkir di depan villa. Chu Chen keluar untuk menyambutnya. Selamat pagi,
Pak Tua, Chu Chen tersenyum dan membantu Huang Fu Yuanjing keluar dari mobil. Dia ditemani oleh 2 orang, berusia sekitar 60 tahun dan berpakaian bergaya antik. Izinkan saya memperkenalkan, Huang Fu Yuanjing berkata sambil tersenyum. Gong Chang'an dan Murong Zhu keduanya adalah ahli seni lukis papan atas, dan mereka adalah penanggung jawab lukisan kuno di Museum Nasional. Lukisan kuno yang tidak lengkap. Lukisan itu dihidupkan kembali di tangan 2 tuan. Guru Yuanjing, tolong berhenti memuji kami. Murong Zhu tertawa dan memandang Chu Chen, pahlawan dilahirkan dalam diri anak laki-laki sekarang. Halo, 2 tuan. Kata Chu Chen, istana Chang'an tinggi dan kurus. Dia mengatupkan tangannya di belakang punggung sejak turun dari mobil. Dia serius dengan kata-katanya. Saat ini, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Mari kita lihat peta misterius itu surga dulu." Lao Gong, kamu terlalu tidak sabar, istana tua. Chu Chen menatap kedua pria tua itu dalam diam. Sekelompok orang masuk ke aula dan melihat peta misterius pada pandangan pertama. Murid Huang Fu Yuanjing tiba-tiba menyusut saat dia menatap peta rahasia surga, dan tanpa sadar tangannya gemetar. Ini bukan pertama kalinya dia melihat peta misterius surga. Terakhir kali adalah 15 tahun yang lalu, dan kakinya cacat selama 15 tahun. Jika dia tidak bertemu Chu Chen, dia mungkin tidak akan pernah bisa berdiri lagi seumur hidupnya. Setelah beberapa saat, ekspresi Huang Fu Yuanjing perlahan menunjukkan kebingungan. Gambaran misterius tentang surga ini tampak sedikit berbeda dari apa yang dilihatnya 15 tahun lalu. Apa bedanya? Huang Fu Yuanjing tanpa sadar mengambil beberapa langkah mendekat. Dia memastikan bahwa gambaran misterius surga itu nyata, tetapi tidak memiliki aura jahat seperti saat dia pertama kali melihatnya. Ini tidak masuk akal. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar seperti guntur. Gong Chang'an berjalan dengan marah, melihat lagi diagram misterius surga, lalu berbalik dan menatap Chu Chen. Ini adalah lukisan kuno. Kamu baru saja meletakkannya secara acak di aula yang lapang. Kamu tahu itu benar. Akankah itu terjadi? Chu Chen terkejut, dan tepat ketika dia hendak berbicara, Gong Chang'an berbicara lagi, dengan nada yang buruk. Ini adalah akal sehat yang paling mendasar. Anda bahkan tidak mengetahui hal ini. Saya meragukan kemampuan Anda. Begitu dia selesai berbicara, seluruh aula menjadi sunyi, bersambung.